Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman. Di video kali ini aku akan bikin roti susu Thailand yang lagi viral. Aku nggak terlalu expect rasanya bakal enak, tapi ini memang seenak, selembut, dan se-creamy itu, jadi pantes aja kalau ini viral. Aku sih suka banget dan bakal ulang lagi resep ini. Sebelum mulai, subscribe dulu channel ini dan follow Instagram kita @nyomandapur. Terima kasih. Untuk semua bahan, takaran, dan cara membuat sudah tertulis lengkap di description box. Langsung aja kita mulai. Aku akan bikin adonan rotinya terlebih dahulu. Ini aku pakai tepung terigu protein tinggi dan aku campur sebagian dengan tepung terigu protein sedang agar hasil rotinya jadi lebih kokoh, karena ini nanti akan diisi krim di dalamnya ya. Terus aku juga kasih gula tapi nggak terlalu banyak, ini sekedar untuk jadi makanan untuk raginya. Lalu aku tambahkan juga susu bubuk, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Terus aku tambahin juga bread improver. Bread improver ini fungsinya untuk membantu kerja ragi. Dan yang terakhir ini aku tambahin ragi, ini yang paling penting, harus banget ada dan pastikan raginya masih aktif ya. Nah, untuk bahan keringnya udah masuk semua, selanjutnya akan aku aduk dengan spatula supaya tercampur rata. Aduk sampai sekedar tercampur aja, lalu buat cekungan di bagian tengahnya. Ini nggak wajib ya, cuman caraku memang seperti ini, jadi aku selalu bikin cekungan di tengahnya. Lalu aku tuangkan susu cair, aku pakai susu cair dingin, dan juga 1 butir telur yang juga dalam suhu dingin. Karena nanti aku akan mengulen dengan mixer. Kalau kalian mau mengulen dengan tangan juga bisa banget, tapi pakai susunya suhu ruang aja ya, nggak perlu yang dingin. Sebelum diaduk dengan mixer, aku bantu aduk dengan spatula dan dengan tangan juga, ini supaya dia membentuk adonan terlebih dahulu. Jadi nanti lebih mudah ya ketika pakai mixernya. Nah, ini udah cukup, langsung aja sekarang aku akan pakai mixer. Untuk mixernya aku pakai speed rendah. Ini aku mixer kurang lebih 5 menit sampai dia setengah kalis ya. Lalu selanjutnya masukkan margarin dan juga secukupnya garam. Lanjut ini kita mixer lagi sampai kalis pakai kecepatan sedang ya. Oke, ini sepertinya adonannya udah kalis, bisa kita ambil sedikit dan kita tes kekalisannya. Kita coba bentangkan. Nah, ini udah membentuk selaput tipis seperti ini. Ini artinya adonannya sudah kalis dan udah cukup di mixernya ya. Karena adonannya agak lengket, jadi jangan lupa tangannya diolesi dengan minyak terlebih dahulu. Lalu ambil adonannya dan kita pindahkan ke alas adonan. Karena tadi aku ngulennya pakai mixer, jadi aku nggak perlu proofing dulu adonannya, langsung aja akan aku potong-potong. Aku bagi menjadi 24 bagian, masing-masing 23 sampai 24 gram. Sebelum membagi adonan, jangan lupa ditimbang dulu berat total adonannya, lalu dibagi dengan jumlah yang kalian inginkan. Nah, ini selama memotong jangan lupa adonannya ditutup dengan plastik ya. Ini udah terbagi semua, selanjutnya ambil satu persatu bagian, lalu pindahkan ke alas adonan. Lalu ini adonannya aku kempiskan, aku keluarkan udara yang ada di dalamnya. Seperti ini. Selanjutnya aku gulung adonannya ke arah depan, lalu aku lipat dan bulatkan seperti ini. Lalu kita cubit-cubit bagian bawahnya sampai permukaannya mulus ya. Lalu tata di atas loyang yang sudah diolesi minyak supaya nggak lengket. Selanjutnya kita istirahatkan adonan, jangan lupa ditutup pakai plastik. Istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat sekitar 1 jam ya. Selagi menunggu adonannya mengembang, aku akan membuat krim diplomatnya sebagai isian nanti. Ini aku udah sediain margarin. Selanjutnya margarin ini akan aku lelehkan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu aku tambahkan dengan tepung terigu. Selanjutnya aduk rata, aku pakai spatula aja sampai tercampur seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, lanjut aku tambahkan juga gula pasir. Kembali diaduk rata, lalu biar rasanya lebih kuat, aku tambahkan juga secukupnya garam. Lalu aku tuangkan susu cair sedikit demi sedikit ya. Aduk dulu supaya tercampur, lalu baru tuangkan lagi susunya. 「 pada 'Pada 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 'Pada
Kalau udah rata seperti ini, selanjutnya akan langsung aku masak dengan api sedang aja, sambil terus diaduk ya, supaya tidak ada yang menggumpal di bawahnya. Nah, dimasak terus sampai mengental ya. Ini nggak lama kok, sekitar 5 menit aja. Dia udah mengental seperti ini. Dan ini udah cukup, bisa langsung dimatiin aja apinya. Lalu kita tunggu sampai dia sedikit lebih dingin. Karena suhunya udah mulai turun, selanjutnya akan langsung aja aku tuangin flas susunya ke dalam mangkuk atau wadah. Terus aku tutup bagian atasnya dengan plastik wrap dan pastikan plastik wrapnya ini menyentuh permukaan flanya. Lalu kita istirahatkan terlebih dahulu flas susunya sampai dingin. Nah, ini disisihkan dulu ya. Balik lagi ke adonan roti yang tadi kita istirahatkan. Nah, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, gemul-gemul banget ya. Selanjutnya ini akan langsung aja aku oven di suhu 175 derajat, api atas bawah selama 18 menit. Dan ovennya sebelumnya udah aku panasin selama kurang lebih 6-10 menit. Nah, untuk suhu ovennya bisa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Sambil nunggu rotinya masih di oven, aku akan bikin whipped cream untuk campuran diplomat cream. Aku pakai whipped cream bubuk, lalu aku campurkan dengan air es. Ini takarannya sesuaikan dengan yang tertulis pada kemasan whipped creamnya. Lanjut aku mixer dengan kecepatan rendah aja. Kalian juga boleh banget kalau mau pakai whipped cream cair ya. Oke, ini whipped creamnya udah cukup di mixer. Lanjut aku ambil flas susunya yang tadi udah aku buat. Aku buka dulu plastik wrapnya. Lalu flas susunya aku aduk pakai spatula aja ya. Selanjutnya aku akan mencampurkan flas susu ini dengan whipped cream yang tadi, tapi aku kasih 2 sendok makan whipped cream aja dulu. Lalu aku aduk rata supaya tercampur dengan baik. Nah, kalau flas susunya udah tercampur dengan whipped creamnya seperti ini, bisa langsung aja kita masukin flas susunya ke sisa whipped cream di dalam mangkuk besar yang tadi. Nah, selanjutnya akan aku mixer lagi dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Nah, ini diplomat krimnya udah jadi. Selanjutnya akan aku pindahkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan ketika akan memasukkan ke dalam rotinya nanti. Nah, rotinya juga udah matang nih, baru keluar dari oven. Kita tunggu supaya sedikit lebih dingin. Lalu kita gunting-gunting di bagian tengahnya supaya nanti krimnya lebih mudah untuk masuk ke dalam ya. Langsung aja aku masukin krim diplomat ke dalam rotinya. Karena ini krimnya bleber-bleber sampai keluar kayak gini, jadi aku ratain aja pakai spatula ya. Kita ratain di atas permukaan rotinya. Masuk ke tahap terakhir, aku akan taburi campuran susu bubuk dan juga gula halus di atas rotinya. Untuk taburan ini opsional ya, kalian boleh taburi susu bubuk aja di atasnya, hasilnya akan lebih creamy. Dan ini dia roti susu Thailandnya udah siap disajikan. Yuk langsung aja kita cobain sama-sama. Ini hasil rotinya benar-benar aku nggak expect bakal seenak ini. Pantesan aja viral, ini lembut, empuk, creamy dan juga lumer di dalamnya. Ini krim diplomatnya benar-benar juara banget. Walaupun krim diplomatnya ini termasuk yang ekonomis ya, karena tanpa kuning telur. Aku sengaja nggak isi krim dan susu taburannya itu terlalu banyak, karena aku takut terlalu medok dan takutnya jadi enek. Tapi kalau kalian suka yang creamy, boleh banget ditambah, diisi lebih banyak lagi untuk taburan susunya. Overall, resep ini recommended banget buat dicoba. Aku pun bakal ngulang lagi resep ini. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tetap support channel ini and see you on my next video. Bye-bye!